episode 12 novel Pernikahan Dadakan by Aisyah Stories. Rian pergi meninggalkan ruangannya dengan tergesa-gesa, mengabaikan Amara yang berusaha menahannya pergi. Ia juga sudah menghubungi Marley. Pria jangkung itu bahkan belum sempat menikmati kopinya yang baru saja ia seduhkan. Maaf, jika boleh tahu, memangnya kita mau kemana, bos? Tanya Marley sebelum ia menghidupkan mesin mobil. Marley sedikit was-was melihat perubahan raut wajah Rian yang merah padam. Sepertinya bosnya itu sedang kesal level akut. Ke toko istri saya, datar dan tegas. Rian menjawab sambil menekur layar ponselnya. Marley juga melakukan hal yang sama. Pria bersetelan jas hitam itu hendak memeriksa pesan yang baru saja masuk. Cepat jalan. Tunggu apa lagi? Suara baritone dengan volume maksimal itu hampir saja membuat ponsel di tangan Marley terpelanting. Jika saja ia tidak sigap menggenggam erat. Detik kemudian, Jeep Rubicon melesat cepat meninggalkan pelataran gedung A&A Property. Safna Collection sangat sibuk. Baik Carla maupun Safa, keduanya belum sempat istirahat sejak dari tadi pagi, apalagi makan siang. Hari ini pelanggan memang sedang ramai-ramainya. Selain menyediakan pakaian siap pakai, Safa dan Carla juga menawarkan jasa mendesain baju sesuai dengan keinginan pelanggan. Tentunya dengan memperlihatkan pola-pola yang telah mereka buat sebelumnya. Kebanyakan pelanggan malah menyukai pelayanan yang seperti itu. Dengan tergesa-gesa, Rian masuk ke dalam toko dan membuat beberapa pengunjung tertegun. Ada yang saling menyikut lengan. Ada juga yang menyunggingkan senyum malu-malu. Dua pria klimis itu berhasil menjadi pusat perhatian para pengunjung wanita. Terlebih lagi Rian. Bahkan ada ibu-ibu yang sedang hamil tua merapal doa dalam hati, berharap bayi dalam kandungannya itu memiliki wajah setampan Rian. Safa, kita harus bicara sekarang juga. Safa terperanjat bersamaan dengan terdengarnya suara bariton itu. Saat hendak menghindar, Rian mencekal lengannya. Maaf, aku sedang sibuk. Jika ada yang ingin kamu sampaikan, nanti saja saat kita sudah di rumah, jawab Safa dengan suara rendah. Ia tidak mau pelanggannya mendengar pembicaraan mereka. Tapi, Fa, ini penting. Kita harus bicara sekarang. Abang minta. Kamu menurut, oke. Bang Rian tidak lihat. Aku sedang sibuk sekarang. Rian membulatkan mata mendapatkan penolakan Safa. Baiklah. Kamu memang tidak bisa dibilangin secara baik-baik. Batin Rian. Ia berniat untuk segera mengangkat tubuh Safa. Beruntung, Safa berhasil menghindarinya. Bang Rian ini kenapa sih? Mau mempermalukan aku di depan pelanggan? Rian mendekat lalu membisikkan sesuatu disertai seringainya. Hal itu berhasil membuat pupil Safa membola. Lambaian ranting-ranting akasia yang berdaun lebat, kesiur angin yang menghembus pelan serta beberapa tanaman lainnya yang telah dibentuk sedemikian rupa terhampar di depan mata. Rian membawa Safa ke taman hijau tak jauh dari Safna Collection. Lalu mencari berita viral hari ini dalam ponselnya yang akan ia tanyakan kejelasannya kepada Safa. Setelah mendapatkan bos perusahaan properti, kini wanita bernama Safa Marwa mengincar FHOTOGRAFER terkenal. Ini, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Safa kaget. Ia seperti sedang bermimpi. Gadis itu berubah pasti dengan tatapan masih tertumpu pada layar ponsel Rian.
sana, gambar ia dan Hans berada pada posisi paling atas salah satu media elektronik terkenal. Gambar yang diambil tepat saat Hans menuntunnya ke dalam mobil. Tapi aku sama Hans itu teman. Kami bahkan sudah saling mengenal sejak masih SMA. Gosip ini terlalu berlebihan, ucap Safa sambil tersenyum getir. Sedikit gemetar, ia menghindari tatapan Rian. Niat hati ingin menumpahkan kekesalannya karena Safa telah berani bersama lelaki lain di belakangnya. Rian justru membawa Safa ke dalam pelukan. Waktu pun seakan melambat. Berhenti. Mempersilahkan bagi mereka untuk sedikit menenangkan diri. Kali ini Safa membiarkan aroma min dari tubuh Rian terendus olehnya tanpa jarak. Aroma yang mungkin akan selalu ia rindukan di masa depan saat waktu mempersilahkannya untuk pergi. Sama seperti Rian, di dalam sana, detak jantung Safa juga bertabuh genderang. Kamu tidak perlu khawatir. Abang berjanji akan mengurusnya secepat mungkin. Dengan lembut, Rian mencoba menenangkan Safa. Menepuk lembut punggung istrinya itu. Cemburunya menguap setelah melihat wajah pias sang istri. Kini yang tersisa hanyalah keinginan untuk melindunginya. Maaf, Anda mau kemana? Ini sudah waktunya pemotretan sesi kedua. Para modelnya juga sudah ready. Seorang wanita berpakaian formal berusaha mencegah Hans yang hendak meninggalkan studio. Dengan sangat terpaksa, Hans menghentikan niatnya untuk menemui Safa. Lelaki itu baru saja mendapatkan kiriman berita miring tentang Safa dan dirinya. Ia tak sabar untuk segera bertemu dengan Safa. Hans jelas mengkhawatirkan gadis itu. Hans menghela nafas kasar. Bagaimanapun, ia harus bisa bersikap profesional. Baiklah, mari kita lakukan lagi. Sementara di tempat lain, Rian baru saja siap mengantar Safa pulang. Mulai saat perjalanan sampai mereka tiba di rumah, pasangan itu lebih banyak diam. Terlebih Safa, pemberitaan dari media menyita seluruh perhatiannya. Rian menuntun Safa hingga ke sisi ranjangnya lalu berujar dengan lembut. Yang harus kamu lakukan sekarang hanyalah percaya pada abang. Istirahat dan tenangkan hatimu. Dan satu lagi, untuk sementara, abang minta, jangan buka sosial media apapun termasuk TV. Mengerti? Safa mengangguk tanpa menatap wajah Rian. Lalu ia duduk di sisi ranjang. Baiklah, abang akan pergi sekarang. Bersamaan dengan kalimat pamitnya, Rian dengan spontan mengecup kening Safa. Bagai terserang sengatan listrik, Safa terkejut dan membeku. Assalamualaikum. Rian mengusap rambut sang istri dengan lembut. Waalaikumsalam. Memasuki kantornya yang sibuk, Rian melangkah cepat. Wajahnya terlihat sangat berseri-seri. Bahkan sesekali ia mengulung senyum, membayangkan betapa manisnya kening istrinya tadi. Membuat beberapa karyawan tertemangu menatapnya. Apa terjadi sesuatu dengan bos kita? Mungkinkah beliau terbentur tembok? Aku pikir, opa bos kita itu sedang jatuh cinta. Bukankah bos kita sudah punya istri? Siapa tuh namanya? Amara yang kebetulan lewat tak sengaja menguping 3 karyawan resepsionis yang sedang bergosip ria. Gadis itu tersenyum tipis mendengar mereka membahas berita miring yang sedang menimpa Safa. Saat Amara kembali mengayun langkah, tiba-tiba ia merasa harus memperjelas sesuatu kepada para pegawai wanita itu. Amara berbalik arah. Mereka memang menikah.
Terpaksa. Marian terpaksa menikahi wanita itu. Bukan atas dasar cinta. Tapi setidaknya melalui berita itu kalian dapat menilai sendiri. Seperti apa wanita yang dinikahi oleh Pak Adrian. Para karyawan seketika saling beradu pandang. Saat mereka hendak bertanya balik, Amara beranjak pergi. Tujuannya adalah ruangan CEO. Sementara di ruangan, Rian sedang memberi titah kepada Marley untuk mengurus beberapa media yang terlanjur terlibat. Rian juga menyuruh pria itu agar menyiapkan bukti jika pihak media menolak untuk menghapus berita tentang istrinya. Itu saja. Kamu boleh pergi sekarang. Marley mengangguk mantap, lalu mengucapkan kata pamit. Seolah kinerja Marley kurang cukup, Rian juga menghubungi seseorang melalui sambungan seluler. Selamat siang Tuan Burhan. Maaf jika saya telah mengganggu waktu Anda. Begini, kalau tidak salah, Anda pernah mengatakan jika saya terlalu sungkan untuk meminta bantuan Anda. Kalau begitu, bisakah rasa sungkan itu saya buang sekarang? Saya perlu bantuan Anda untuk menghilangkan pemberitaan yang terlalu murahan. Anda kan tahu, akhir-akhir ini, beberapa media sudah mulai kehilangan attitude-nya. Obrolan itu mengalir sejenak. Sesekali Rian terkekeh meski terlihat sangat kaku. Lalu sambungan dua arah itu berakhir setelah Rian mendapatkan ketukan pintu 2 kali. Rian menghela nafas kasar setelah melihat siapa pemilik ketukan tadi. Sepertinya kamu kecewa mendapati aku berada di ruanganmu. Sekarang. Sekali lagi Rian menghela nafas kasar. Lalu bangkit untuk menggulung jarak, menghampiri Amara dengan senyum yang tersungging lebar. Mana mungkin saya kecewa jika yang datang itu kamu. Mari saya temani kamu makan. Pasti kamu belum makan siang, kan? Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Diet, sah-sah saja. Tapi kesehatan tetap yang utama. Bagai angin yang siap menyejukkan tubuh di bawah sinar matahari, Amara langsung sumringah mendengar jawaban dari kekasih hatinya. Ia gegas menyetujui ajakan Rian lalu meraih tangan lelaki itu untuk digenggamnya. Di luar dugaannya, Rian menarik tangannya dengan cepat, menciptakan situasi ambigu. Ceritakan, bagaimana perkembangan butikmu hari ini? Rian berusaha menormalkan suasana. Butik, masih seperti biasanya, jawab Amara dengan suara rendah. Hatinya bergemuruh. Ini yang kesekian kalinya Rian menolaknya, membuat batin gadis itu tergores luka. Bahkan kalimat-kalimat Rian selanjutnya tak bisa lagi ia dengar dengan jelas. Pikiran dan hati Amara saat ini benar-benar sedang berisik. Safa terpasak di depan kitchen set setelah mendapatkan panggilan Wa dari Carla. Beberapa menit yang lalu, Carla tak sengaja bertemu dengan Rian. Mereka memasuki restoran bintang 5 dengan beriringan. Layaknya sepasang kekasih. Kamu memang istrinya Pak Rian. Tapi aku lebih tenang melihatmu bersama dengan Hans. Jangan pikirkan tentang berita murahan yang media itu katakan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Fa. Merekalah yang terlalu melebih-lebihkan. Aku yakin, jika kamu bisa membuka hati untuk Hans, hidup kamu pasti akan lebih bahagia. Tolong jangan menaruh harapan apapun pada Pak Rian. Aku pikir, seseorang mungkin sudah memenuhi hatinya. Safa tercekat. Kalimat-kalimat Carla ibarat duri tajam, perlahan menggores hatinya. Kenapa tiba-tiba kamu bicara tentang Pak Rian? Apakah
Carla menghela nafas berat. Ia tahu ini sangat kejam, tapi Carla hanya ingin membuat Safa lebih cepat menyadarinya. Dengan begitu, ia tidak akan terlalu terluka. Karena meski Safa tidak pernah mengatakan secara langsung kepada Carla mengenai perasaannya untuk Ryan, Carla bisa merasakan ada yang berbeda dari temannya. Carla tahu, Safa mulai menaruh hari pada suaminya itu. Aku akan mengirim sebuah video. Nanti kamu bisa menilainya sendiri. Maaf, jika ini terlihat sangat kejam. Tapi aku enggak mau mereka itu semakin menyakiti hatimu. Dukung channel